Jadi pas gue balik ke rumah itu kan ada bayi kan di rumah kan, bibi gue baru ngelahirin kan. Nah bibi gue tuh sama gue tuh sering banget cuci piring, abis makan cuci piring, abis makan cuci piring. So pasti lo ngeliat lagi cuci piring, mata kita kesini, lo pasti ngeliatnya kesini dong. Ya masih kayak kelihatan. Masih kelihatan ekor mata. Lagi cuci piring, ada yang lewat di belakang gue. Terus? Halo guys, welcome back to my YouTube channel bareng gua Kodar Salman QODR pakai bareng. Nah, di video kali ini gua mau bikin salah satu konten lagi yang berjudul Curhan. Di balik cerita ada cerita. Jadi, di konten curhan ini kita berdua, gua dan Vidya, mau menceritakan salah satu hantu sih. Sesosok. Kita mau menceritakan sesosok hantu dari mulai dia hidup sampai menjadi seorang sosok hantu. Nah, sebelum kita mulai videonya, langkah baik di subscribe dulu channel ini, bunyikan lonceng, dan stay tune. Jadi konten curhan di balik cerita ada cerita ini kita bakal lebih ke horor dan hanya berfokus kepada cerita si hantu ini ketika masa hidupnya dan setelah menjadi hantu. Jadi ya beberapa waktu lalu ada hantu yang mendekat ya Vidya. Terus lu ngobrol. Sebenarnya pertama sih nggak tertarik. Sebenarnya nggak tertarik tapi di balik wujud dia yang seperti itu, yang seperti mbak itu kuntai ya kayak ini orang gua nggak ini hantu tuh kayak punya banyak masalah banget ya, kayak cerita banget gitu. Jadi udah lah, mau nggak mau harus gue dengerin ya. Nah karena gua dan Vidya agak sedikit on dan tidak bisa mengingat cerita-cerita tersebut, nah kita langsung tuliskan di laptop. Jadi kita bakal sedikit cheating, jadi sedikit baca-baca karena ya gimana tuh bodoh ya Vidya, jadi nggak bisa ngapalin kayak gitu. Nah untuk ceritanya sendiri ini kita dibantuin sama serialista. Nah langsung aja kita ke background sedikit awalnya, tapi kita langsung rubah dulu settingannya. Nah ini dia settingnya, kita agak sedikit dangdutan, harusnya horror film. Jadi malah kita dangdutan jadi masalah. Oke. Jadi pertama kali kita bakal menceritakan tentang semasa hidupnya hantu Asri ini. Gua pertama kali ketemu Asri itu pas kita lagi nongkrong ya. Gua, Kodar, Kak Sheryl sama Kak Mario. Nah, gue itu melihat dia tuh perwujudannya kayak yang tadi sebelum gue ceritain. Perwujudan itu sebagai mbak atau kuntai. Kita sebut aja mbak ya, karena biar gak terlalu serem. Karena jujur kalau misalkan panggil kuntai, pasti banyak kuntai-kuntai yang lain datang jadi mbak aja. Gue dipanggil, gue harus datang gitu ya. Iya, jadi gue panggil mbak aja ya. Gue ketemu sama Asri, pertama kali yang gue lihat itu ada perwujudannya seperti itu, kayak rambut kayak acak-acak out banget, terus kayak bau juga. Terus tapi why gitu, gue tanya ini kenapa, itu kenapa hantu ini tuh kenapa gitu, ngedeketin gue terus sampai itu pinggang gue sakit. Gue ngerasa ini kurang minum kali ya, so kalau kurang minum pasti pinggangnya sakit dong. Pasti pinggang sakit. Tapi gue ngerasa ini gue gak kurangan minum, ternyata pas itu pinggang gue ternyata dipegangin sama Mbak Asri. Oke. Nah karena gue adalah orang yang selalu penasaran dan ya Vidya curhat sama gue kalau masalah kayak gini ya Vidya. Jadi gue bertanya, ya gue orangnya pengen tahu kenapa sih dia meninggalnya tuh seperti apa. Dan setelah ingin agak sedikit merinding nih. Dan ketika diceritain akhirnya oke, kayaknya kita share ini deh gitu. Dan ya of course dengan persetujuan beliaunya juga. Nah langsung aja kita masuk ke ceritanya. Namanya Asri Susilawati atau biasa dipanggil dengan sebutan Asri. Sosok hantu perempuan
dengan wajah menyeramkan, rambut kusut tak karuan, dan leher berlumuran darah. Aku kira awalnya ia adalah sosok kuntilanak yang sering jahil kepada manusia. Jadinya aku abaikan. Nah, Dar, gue kira tuh si Asri ini adalah sosok mbak yang jahil. Tau lah, mbak-mbak seperti ini. Ya, mbak-mbak emang jahil lah. Mbak-mbak seperti ini memang jahil kan pada umumnya. Pengen diminta tolong, pengen ya segala macem lah kalau misalkan hantu seperti kayak gitu. Tapi makin kesini gue rasa dia makin dekat, dia makin ngikutin gue ke rumah, gue makin ngikutin gue ke kamar. Gue sebenarnya gue takut juga sih di situ, tapi ya udahlah, gue bilang kayak enggak lah, kita berteman aja ya. Gue nggak mau dengar cerita lu, gue selalu ngomong kayak gitu. Tapi kok lama kelamaan tetap dia makin dekat sama gue, dan tetap dia makin ngedeket megang badan gue. Itu berani banget dia megang badan gue dari pinggang, pundak. Gue bilang sama lo, Dar, badan gue pada sakit nih, kenapa ya? Itu kan? Iya, gue ingat. Tahu kan cerita gue kan? Ya. Terus ya akhirnya kan gue bilang ya udah ceritain aja dong. Terus gue kayak ya kan gue mah orangnya penasaran, pengen tahu kan, maksudnya apa sih kok bisa jadi kayak hantu tuh, masa hidupnya tuh seperti apa sih kayak gitu kan ya. Terus ya jadi sosok hantu Asri ini umurnya tuh udah tua banget ya Vidya. Udah tua banget, dan ya ini kayaknya zaman tahun ke era mau modern deh. Gue nggak ngerti sih, dia nggak ngasih tahu mau di zaman berapa. Gue nggak nemuin sih sebenarnya dia di zaman berapa, tepatnya di mana itu gue nggak tahu, karena dia sendiri nggak ngasih tahu. Dia cuma pengen cerita, lo dengerin cerita gue, kalau nggak mau ya udah, gue tetap ngedeketin lo nih gitu, kalau menurut dia. Nah akhirnya setelah lo berusaha untuk ngobrol, dia akhirnya cerita ya sama lo. Awalnya yang gue tau Asri itu nggak bisa ngomong. Nulisnya itu gue nggak kebaca sama sekali, kayak gue waktu sebelum sekolah gitu. Nah tapi akhirnya Asri ini bisa bercerita juga setelah ya berusaha untuk ajak ngobrol lah ya, kayak gitu. Walaupun susah, dan ini udah lama banget sih ceritanya, bertahan berapa bulan? Sebulan. Dan apa yang lu rasain sekarang udah sebulan bersama dia? Sakit kan? Kayak makanya kita bakal ceritain emosional sih sebenarnya. Kalau yang dirasain sebelum itu gue emosional. Nah ini juga ada hubungannya dengan bagaimana caranya dia meninggal, karena jadinya emosional seperti ini. Jadi dan gue juga ngerasain apa yang dia meninggal. Di sini gue udah gak enak banget, kayak enak aja gitu. Iya, pokoknya setelah diceritain dan ya digali-gali sedikit walaupun agak susah. Jadi Asri ini meninggal ketika dia sedang mengandung anak keduanya dengan usia kandungannya menginjak 8 bulan. Itu mau sebulan lagi mau lahiran kali? Sebulan lagi mau lahirannya, tapi dia ya begitulah. Kata lu sendiri, Asri cukup dikenal baik oleh orang sekitar. Baik banget. Dan juga dia tuh tulang punggung keluarga. Ya, yang bisa dibilang ya tidak berkecukupan lah, dan dia pun juga bukan orang yang lulusan perguruan tinggi juga kan. Jadi ya apa adanya, apalagi di tahun-tahun dulu kan nyari kerjaan juga susah kayak gitu kan ya. Sosok Asri ini dia kerja apapun yang penting ada untuk dirinya dan untuk keluarganya. Betul. Dia kerja pertama, dia tuh kan lulusan SMP. Berarti ya ijazah SMP berarti dia nggak bisa masuk ke SMA dan nggak bisa kerja yang selayaknya keluar dari SMA. Dia dulunya tuh jualan, tau gak sih, jualan kayak cemilan jalan-jalan gitu, kayak udah di rumah gitu. Kayak gitu, ngerti gak? Nah itu dia jualan itu dari dulu. Itu harganya 50 perak kayak dulu. Pokoknya 50 perak sekarang paling goceng ya kalau sekarang. Pokoknya gue pokoknya segitulah. Nah pada satu ketika sosok Asri ini juga semasa hidupnya ya gak sengaja ketemu temen lamanya. Betul, temen lamanya yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Nah karena Asri, kita di sini nggak menyinggung sebagai wanita penghibur ya, tapi cerita dari Asrinya kayak gitu. Nah karena Asri adalah gadis yang lumayan cantik, badannya juga bagus gitu kan. Temennya ini karena dia adalah wanita penghibur dan melihat Asri adalah sosok yang lumayan cantik gitu kan, gadis cantik. Nah temennya ini ngajak Asri untuk bergabung sih diajak. Mau join gak sama gue? Iya gitu, kayak MLM or something. Jadi kayak lu kerja apa? Lu gini ya, reka aja deh. Reka. Lu kerja apa sekarang?
gini aja gue jualan Jualan cemilan ini. gini. Mau ikut gue gak? Kemana? Ikut aja dulu. Oke. Ayo. Uangnya banyak? Banyak. Oke. Pas aja. Itu kayak gitulah, maksudnya nggak seperti ini, cuman ini lebih Cuman kayak ini lebih gambaran pada saat percakapan tersebut. Nah, waktu itu Asri diajak kemana, Vin? pertama kali Asri itu diajak malam-malam sekitar jam 12 malam bertemu dengan beberapa pria. Oke. Asli tuh nggak tahu kalau itu tuh klub, dia tuh kayak orang kampung. Karena gitu. tuh dia polos kan, Polos gadis banget. polos. Kirain gitu. dia itu tuh mall. Alright. Ya. Terus? Kirain dia itu tuh mall, ini mall ya. Hmm. Kayak gitu, terus temennya mungkin karena dia gadis Anda juga kayak, iya ini mall, ayo sini gue kenalin sama teman-teman gue gitu. Dikenalin dengan beberapa om di situ. Asri juga kerja sebagai wanita menghibur tuh dari usia 22 tahun sampai 25 tahun. Oke. Dan di umur 22 tahun pas pertama kali dia terjun ke dunia malam atau sebagai wanita penghibur, dia langsung dikenalin sama satu gadun, betul? Enggak gadun dong, nggak enak dengan Apa gadun. dong? Om aja. Oh, nggak bisa, gue gadun, orangnya pergadunan. Terus? Kalau lu pergadulan ke apa? Mucikari. Mucikari. Ya jadi dia dikenalin sama om-om, terus ya mungkin karena Asri juga di sini sudah putus asa mencari uang karena ya nggak dulu nggak sekarang nyari uang itu susah. Jadi ya. Apalagi sekarang ada pandemi yang di PHK Ya. sekarang. Anda cari om-om juga. Di sini ya udah dong, maksudnya karena juga ditawarkan dengan uang iming-iming uang yang lumayan banyak juga pada masanya, Asri mengiyakanlah untuk menjadi simpanan dari om-om ini. Iya. Beberapa bulan Asri menjadi wanita menghibur. Asri mengandung anak pertamanya. Yang perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oke. Yang dikasih nama Intan. Kasih nama Intan. Nah, untuk Intannya sendiri sampai saat ini dia masih hidup atau sudah tidak ada? Udah nggak ada juga. Udah nggak ada. Ya, Oke. Nah, pada kandungan anak pertama yang bernama Intan ini, di usia kandungannya yang ke-6 bulan, Asri tuh ditinggalin sama om Laki-laki ini. ini. Gimana tuh? Ditinggalin karena mungkin ya namanya Pria hidung belang gitu kan. pria hidung belang namanya om udah hamil ditinggalin. So kita nggak menyinggung buat siapapun ya, tapi ini benar-benar cerita kok. Kita benar-benar nggak nyinggung buat yang di Gak ada yang disinggung, kalau lu tersinggung ya udah. Nah ditinggalin nih sama si om-om ini karena yang namanya pria hidung belang ya ada gadis yang mungkin lebih cantik dari Asri langsung kepincut kayak gitu. Jadi Asri ditinggalin tuh sama 6 bulan. Nah di 6 bulan ini Asri benar-benar tinggalin sampai Asri melahirkan yang si Intan ini. Asri melahirkan Intan ini sampai dilahirkan. Asri nitipin Intan ini sama tetangganya gitu. Tetangganya baik hati banget, baik banget mau ngurusin Intan. Tapi sayangnya Asri tuh jarang banget nengokin Intan. Karena ya balik lagi kan, maksudnya Asri juga nggak mungkin mengandalkan keluarganya karena keluarganya juga ya serba kekurangan dan ya. keluarganya juga nggak tahu kalau misalkan Asri juga ada penghibur dan punya anak juga dia nggak tahu. Tahu. Keluarganya nggak tahu. Nggak Jadi tahu. ya mau nggak mau Asri juga harus bekerja. Yang pertama untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi keluarganya dan menghidupi anaknya ini. Tapi gitu anaknya kan. seringkali Asri kasih uang. Ya Tapi maksudnya nggak pernah ketemu anaknya tapi sering dikasih uang. iya, Dibiayai lah. dibiayain karena ya kalau misalkan nggak kayak gitu ya gimana dia mau menghidupi anaknya kan. Iya. Setelah anaknya lahir terus dititipkan dengan tetangganya yang baik hati ini, Asri melanjutkan profesinya sebagai wanita penghibur. Ada yang benci dirinya. Abis anaknya dititipin, Asri kayak biasa menjalani hidupnya seperti wanita menghibur. Terus juga banyak juga yang dekat sama Asri yang pengen deketin Asri karena memang wajahnya yang cantik juga, yang lugu juga kayak gitu. Tapi Asri di sini nerima cowok-cowok itu karena kan balik lagi kalau ngeliat cowok apalagi yang berduit tertarik dong. Enggak, tapi Asri orangnya pemilih. Oke. Kalau gua suka ya gua lanjut, kalau gua gak suka ya gua gak suka cowok malu gitu. Nah ada nih salah satu cowok yang Asri suka banget tapi si cowoknya ini jual mahal sama Asri. Nah namanya cowok ini namanya Asep Nurdin. Kita sapa aja dengan sebutan Asep ya.
Oke, Asri kan kenal dengan Asep Nurdin ini, atau bisa dipanggil dengan Asep. Nah, bagaimana pertama kali Asri ketemu dengan Asep? Sebenarnya Asri itu nggak gimana-gimana sama Asep, bukan perasaan gimana-gimana sama Asep, tapi dia menganggap Asep cuma sebagai Laki-laki biasa, laki-laki biasa yang ya, maksudnya di cowok di klub, terus ya you know lah gitu kan, kehidupan malam nggak semuanya orang yang bisa diandalkan gitu ya mungkin ya. Dan Asri juga mungkin di sini kayak beranggapan ya, apa bedanya Asep dengan laki-laki pria hidung belang yang lainnya, betul? Oke. Nah, kan di sini tuh Asep tuh adalah tokoh yang benar-benar berpengaruh buat Asri dan kehidupan Asri. Buat Asri. Oh, yang banyak di sana. Jangan kayak gitu. Oke. Nah, gue pengen tahu Pit, backgroundnya Asep ini tuh seperti apa? Jangan. Stop dulu. Nggak. Ulang. Nah, Asep ini adalah sosok yang berpengaruh dalam semasa hidupnya Asri ini kan. Nah, Asep ini sebenarnya siapa sih? Latar belakangnya Asep. Asep ini latar belakangnya itu dibilang orang kaya karena Asep pengusaha, hotel juga punya, dan emas, tanah, perumahan, pokoknya dia ada pengusaha muda yang tajir yang banget, sukses lah istilahnya gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dari Asep saat menghampiri Asri ini itu seperti apa? Ketika Asep menghampiri Asri dan mencoba mengambil simpati Asri, entah kenapa si Asri ini kayak apa ya, kayak oke, kalau orang yang tepat buat gue dalam hal anak. Oke, jadi si Intan ini. Oke, jadi mungkin di sini Asri ini melihat Asep adalah sosok pria yang bisa diandalkan untuk anaknya ke depan gitu ya. Oke. Nah, dari Asepnya sendiri itu ke Asep tuh kayak gimana? Dari Asep ke Asepnya biasa aja. Kayak di pikiran Asep apa sih? Itu ya, Asep kayak lu cuman cewek. Ya, lu cuma wanita malam, penghibur, dan intinya untuk kayak buat seneng-seneng doang. Cuma buat mau have fun aja kok, kayak gitu. Itu di pikiran Asep. Bukan untuk pasangan serius? Bukan. Oke. Berarti Asep ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan pria hidung belang lainnya lah. Nah, semakin hari Asri dan Asep ini kan semakin dekat nih Hafid ya. Lambat laun Asri mulai mencintai Asep. Ada perasaan lah, baper. Ada ya, yang namanya juga perempuan istilahnya, cowok ngedeketin, baper. Nah, gimana nih perhatian yang dikasih Asep sama Asri itu aslinya berlakunya seperti apa? Perhatian kepada Asri ini beda hal dengan hilang kan lo? Tahu gue nggak fokus, ada siapa sih? Ya kan, fokus. Nggak, lu nggak fokus. Jangan di video. Nggak ada, buru. Nggak mau. Lu ngerasa anggap gak sih padahal udah pakai kipas angin tau? Di situ banyak. Ya, makanya cepetan beresin dulunya badannya, jangan rubah, jangan gini-gini Fit. Jadi tetap kayak straight aja. Nah, Asri di sini mengutarakan perasaannya sama Asep. Nah, apa yang Asep pikirkan ketika Asri mengutarakan perasaannya? Ya, Asep cukup terkejut lah sama Asri ya kan, karena loh kok tiba-tiba gitu. Si Asep ini mendengarkan curahan isi hati si Asri ini kepada Asep. Gitu. Nah, di sini Asri juga mengutarakan pendapatnya tuh setelah mereka tidur bersama di hotel bintang 5. Oke. Terus ya dengan tanpa rasa bersalah Asep langsung beranjak dari tempat tidur, memakai pakaian kembali dan bilang kepada Asri bahwa jalannya aja seperti ini dulu. Iya. Dan Asep juga meminta kepada Asri bahwa Asri harus membuktikan kepada Asep bahwa Asri benar-benar serius kepadanya. Iya, tapi yang menurut gua bukan harusnya cewek yang membuktikan, tapi cuma yang membuktikan. Mungkin karena Asri juga udah cinta sama Asep, tapi Asep yang tidak ada perasaan apa-apa, jadi Asep ngomong seperti itu, coba untuk tolong membuktikan saya kalau misalkan kamu cinta sama saya, seperti itu. Ya mungkin di sini bagaimanapun juga Asep berpikir bahwa ya Asri juga wanita penghibur pada umumnya yang sama aja kayak wanita-wanita lain yang berusaha mendekati Asep, karena ada
sesuatu Something, atau yes. kayak lebih ke materinya Asep, karena ya Asep juga di sini terkenal sebagai pengusaha muda yang Yes. very successful, right? Okay. Hari demi hari dengan penuh percaya diri, Asri mulai bangkit kembali dari hidupnya. Ia merasa bahwa cepat atau lambat ia dapat membuktikan cintanya kepada Asep, dan Asep pun akan segera mempercayainya. Yes. Okay. Nah, satu malam Asep datang ke klub tempat di mana Asri bekerja. Asep datang bersama partner bisnisnya. Nah, di sini nih yang seru. Jadi Asep tuh datang sama investor yang bakal nanemin sahamnya di perusahaan Asep. Yes. Ya. Dan investor ini itu pengen ditemanin sama perempuan-perempuan lebih kayak you know, Iya. di tempat klub pengen ditemanin. Gue Dan pengen ditemenin deh sama perempuan-perempuan ya, gitu. dan Asri di sini dipilih karena memang Asri one of the best Yes. girl gitu kan di tempat klubnya ini. Nah, di sini ketika mereka satu ruangan, Asep investornya ini sama Asri, apa perasaan Asep ketika ngeliat Asri harus menghibur investornya Asep? Sedikit cemburu sih. Ya, tapi kebetulan Soalnya Asif itu dibawa ke ruang private. Jadi kayak, oh kenapa harus milih dia gitu? Kenapa sih? Kenapa nggak boleh tanya lain aja? Asif tuh berpikiran seperti itu. Nah, di sini karena Asri juga ya dia bisa dibilang adalah seseorang yang profesional di Yes. tempat kerjanya. Jadi ia langsung duduk samping investor tersebut dengan sedikit rayuan, dengan sedikit melirik kepada Asep juga. Yes. Terlihat sedikit rasa tidak suka dari wajah Asep melihat Asri berdampingan dengan investor tersebut. Kamu rasa belum tahu nih, apakah itu perasaan cemburu atau perasaan Ya bukan cemburu gitu kan. Ya cuman is- karena ilfeel aja mungkin. maybe Yes. feel. Cuman kan ya balik lagi dua-duanya ini juga kayak kalau misalkan investornya ini juga goal, of course bakal benefit sama Asep. Asep. Waktunya klub tutup, semua tamu dan pegawai mulai meninggalkan tempat tersebut. Termasuk Asri. Selesai bersiap pulang, Asri terlihat Asep masih berada di area bar sambil minum. Asri menghampiri Asep dan menyapa. Ada sedikit harapan bahwa Asep akan mengantarkan pulang, seolah Asep tahu apa yang ada di pikiran Asri. Dengan santai, Asep berkata bahwa dia akan segera berangkat keluar kota selama 2 hari untuk urusan bisnis. Asep meneguk minuman terakhirnya lalu turun dari bangkunya tanpa kalimat pamit apapun. Asep langsung berjalan melewati Asri kayak bis gitu doang gitu lah. Gimana? Bis. Nah, Asri di sini menelan ludahnya, ya sesak kayak gimana sih kalau perempuan Gue kira-kira ngarepin lu buat kantorin gue, tapi kok lu cuek. tanpa satu kata pun. Ya gitu ya itu pasti agak sedikit kecewa ya di situ Yes. kan, sampai Asep terlihat pandangannya itu udah nggak terlihat, Asri tetap berdiri di tempat yang Tetap. sama. Nah, setelah 2 hari berlalu, Asep menghubungi Asri untuk bertemu di sebuah Hotel. Dengan wajah sumringah, Asri langsung mengiyakan ajakan Asep dan berpikir bahwa Asep sudah mulai Mencintai Asri, menyukai Asri, udah kayak Asri itu udah punya kayak kayaknya Asri tuh sama gue nih. Jadi Asri tuh mikir kalau misalkan si Asep tuh udah punya empati sama si Asri ini. Oke. Ya, of course ya, yang namanya juga di Di hotel pasti pasti enak-enak. enak-enak Pasti melakukan berhubungan intim. tim. Mereka ngobrol santai. Asri bertanya kepada Asep soal bisnis di luar kota. Asep menjawab bahwa lancar dan semuanya berkat Asri. Kenapa bisa berpikiran kalau ini tuh berkat Asri? Ya mungkin Asep udah punya rasa suka, Iya. gue suka sama dia mulai Dan ini sedikit investornya yang sama yang sebelumnya sama ini? sama Oke, berarti sama yang di klub VIP itu. jadi Asep berpikir bahwa ya ini karena berkat Asri udah merayu. Iya, sudah merayu si investor yang ada di ruang VIP itu, kayak gitu. Karena Asri merasa bahwa ini tuh kode keras banget gitu buat si Asri Iya, ini, iya, kayak udah iya. diajak enak-enak berhubungan intim. Asri juga mengajak Asri buat ke hotel, kayak oke ini kode keras banget nih buat gue. Ya terus Asep juga di sini udah kayak berterima kasih sama Asri karena udah membantu melancarkan investasi yang mereka kerjakan sebelumnya. Yes. Oke. Lalu bagaimana hubungan kita sekarang itu yang dibilang Asri dan apa jawaban Asep? Jawaban Asri sama seperti awal, kita jalin dulu aja. Tetep ya Tetap. cowok ya, tetep kayak kita jalin dulu aja, tapi tetep gak mau kehilangan. Tetap gak mau kehilangan. Gak mau terikat tapi juga gak mau kehilangan. Oke. Ya. Nah, masuk
lagi ke yang lebih dalam di sini ceritanya, yang Asri belum ketahui adalah hasil hubungannya mereka bolak-balik ke hotel, ngobrol bersama, ya tidur bersama lah. Asri itu sedang mengandung anak Asep. Yes. Right? Nah, Asri mulai menyadari bahwa ia mulai merasakan tanda-tanda kehamilan seperti ketika sedang hamil anak pertama. Kayak gitu. Keesokan harinya, Asri mencoba untuk membeli alat tes kehamilan atau tespek. Nah, oke. Terus itu untuk dia kayak cuma memastikan aja sih kalau misalkan gue kalau ini gue hamil gak ya, kalau hamil ya masa iya sih gak hamil dengan kondisi perut gue yang gak enak, badan gue yang tanda-tanda yang pernah dialami sebelumnya betul. gitu kan. Dan ternyata di sini benar kan dugaan Asri bahwa Asri sedang mengandung dan sudah dapat ia pastikan bahwa itu adalah anak Asep. Kenapa anak Asep? Karena terakhir tahu kan kalian terakhir kali Asep sama Asri ketemu di hotel itu untuk berhubungan intim. Dari itu Asri udah tidak pernah berhubungan intim dengan pria hidung belang lagi. Karena Asri sebenarnya dia adalah sosok perempuan yang setia juga nggak sih? Iya setia. Iya, yang namanya juga ya polos dari kampung, ya maksudnya. Dan dia bekerja sebagai wanita penghibur pun memang karena memang ini kebutuhan yang sangat mendesak. Kayak gitu ya. Nah, di hari yang sama Asri langsung menghubungi Asep mengajak bertemu untuk membicarakan soal kehamilan Asri. Ya. Nah, setelah 1 jam kemudian Asep pun langsung mendatangi kosan Asri. Jadi Asri ini ngekos. Ya, ngekos. Oke, terus Asep melihat ada keseriusan di wajah Asri yang cukup membuat Asep penasaran dan kayak ada apa ya gitu. Udah gitu di situ tanpa basa-basi, tanpa ngomong panjang, Asri pun ngasih ini tespek buat Asep kayak ini anak kamu, aku hamil, ini anak kamu kayak gitu. Kebayang gak sih di otak lu sekarang? Bayang, terus gue langsung kayak anjing ini anak gua gitu kan. Nah, di sini juga yang serunya of course Asep juga tidak bukan orang yang kayak percaya begitu aja. Pasti ada kayak berpikiran kayak negatif. Gak mungkin lu cuma tidur sama gua doang, dan gak mungkin kalau anak ini tuh adalah anak gua. Karena kerjaannya Asri adalah sebagai wanita penghibur. Ya Asep berpikiran bahwa ya ini bisa jadi anak siapa aja gitu kan. Karena kebetulan Asri sedang dekat dengan Asep istilahnya beberapa kali, ya Asri berpikir ya why not Asep gitu kan. Tapi kan Asep berpikirnya beda. Bukan. Tapi dari sini Asri tuh kayak mempercayai Asep kok ini tuh anak kamu, kalau misalkan anak yang aku kandung itu anak kamu gitu. Karena terakhir kali aku melakukan hubungan itu sama kamu, seperti itu ya. Nah, karena Asep adalah sosok laki yang terbilang ya walaupun player, tapi dia juga bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Karena yang namanya juga seorang pengusaha pasti dia punya tanggung jawab, merasa pai jiwa pertanggung jawabannya dia ada juga kayak gitu. Nah, Asep membenarkan ucapan Asri dan akan bertanggung jawab dengan kehamilan Asri. Nah, Asri di sini nggak menyangka bahwa Asep bakal memperjuangkan anaknya ini untuk ditanggung jawabi sama si Asep ini. Ya, Asri percaya dengan kehamilan ini mereka yang berdua akan menjalin hubungan yang serius. Jadi yang Asri pikiran di sini adalah oke, Asri nih kayaknya udah mau bertanggung jawab dan mau mengakui anak ini. Asri berpikirnya yang namanya juga perempuan, balik lagi gitu kan, misalkan kalau ada laki-laki yang gue bakal bertanggung jawab, of course dia berpikirannya panjang. Gitu kan, berpikirnya ini udah mulai serius nih gitu kan yang dipikiran Asri. Nah, di sini cuman ada Asep meminta kepada Asri agar Asri segera berhenti dari pekerjaannya. Asep tidak mau Asri yang sedang mengandung anak Asep harus bekerja di klub lainnya. Karena mungkin takut terjadi apa-apa juga sama kandungannya, takut terjadi juga sama Asrinya, takut Asep juga berpikiran yang tidak-tidak mungkin. Nah, 6 bulan berlalu, kehidupan Asri berubah cukup jauh. 180 derajat. 180 derajat. Asep kini, Asri kini menjadi ibu rumah tangga yang menjaga penuh kehamilannya dan setia menunggu Asep pulang sesuai kerja, walaupun kadang seminggu sekali. Jadi Asep ini jarang pulang. Alasannya mungkin karena bisnis dia yang kemarin. Terus karena pengen ngelihat hotel dia juga, pengen ngelihat tambang emas dia juga kayak gitu. Karena memang dia sibuk gitu kan. Iya sibuk, tapi dari situ Asri sedikit dia ngerti lah mungkin karena Asep ini sibuk dengan hal-hal yang dia kerjakan kayak gitu. Tapi di sini Asri nggak berpikir panjang ya, yang tadi bilang juga ya. Yang penting Asep juga memberikan nafkah dan mau bertanggung jawab untuk anaknya. Dan yang paling penting di sini adalah Asep ya mungkin menurut Asri sudah bisa menerima anak pertamanya. Betul sekali.
Nah, kehamilan anak kedua Asri kini memasuki usia 6 bulan. Hubungan mereka yang awalnya baik-baik aja, yang kayak ya ibu rumah tangga biasa aja, kayak normal-normal aja, itu mereka lambat laun tuh mulai renggang, entah karena Asri yang mudah sensitif karena efek kehamilan. Ya tahu sendiri lah ibu-ibu Itu hamil memang kayak Asep yang gimana. sikapnya begitu. Iya, oke. Yang Asep itu sifatnya tuh Tidak romantis, cuek, bodo amat. ya. Tapi dia tetap bertanggung jawab. Ya wajar sih kalau misalkan wanita hamil sensitif gitu. Pasti Butuh perhatian lebih, bahkan Iya. lu juga selalu butuh perhatian kan, Vin? Lu juga selalu Kok butuh. kasih? Kandungan Asep semakin besar, sementara Asep sering mulai tidak ada di kabar atau tidak ada di rumah sih, atau tidak ke kosannya si Asri. Asep sedikit stres ya, namanya ibu hamil, pasti kepikiran dong. Nah, cowoknya lagi ngapain, suaminya lagi ngapain di luar, jarang balik ya nggak. Asep takut kalau anak keduanya nanti yang dikandungin bernasib sama si anak pertama ini yang bernama Intan, tanpa sosok ayah. Karena Intan nggak punya ayah kan, takutnya si yang kandungan kedua ini juga takut sama dengan anak pertama ini, nggak punya ayah juga. Tidak sekali Asri mencoba membicarakan soal pernikahan kepada Asep, namun Asep selalu mengelakkan dan sedikit naik darah setiap kali Asri menyinggung soal pernikahan. Ya namanya laki-laki ya. Maksudnya mungkin Asep juga di sini sibuk sama kerjaannya, jadi yang bikin kayak sering marah-marah. Ya biar bagaimanapun Asep bertanggung jawab, bukan berarti ia percaya bahwa anak yang Asri kandung adalah anaknya. Asep hanya tidak ingin memperpanjang masalah. Asep menunggu anak tersebut lahir agar semuanya jelas. Barulah Asep akan membicarakan soal hubungan mereka kepadanya. Mungkin Asep pengen tahu ya dalam kandungan tuh anak Asep atau enggak, jadi kayak Pengen mungkin tes DNA. Ya namanya laki-laki. Dari situ bisnis Asep tuh mulai banget berkembang, kayak langsung naik seret kayak gitu. Ya. Asep lebih sering berangkat siang, pulangnya subuh atau pulang pagi, begitu seterusnya. Namun berada di dekat Asri setiap hari bukan membuat Asep lebih perhatian kepada Asri, tapi malah sering membuat Asep marah-marah dan melampiaskan semua keletihannya itu kepada Asri. Asri tuh setiap kali nungguin Asep pulang. Bayangin dari siang sampai subuh tuh Asri nungguin aja. Asri udah ngebuatin makanan tapi Asepnya nggak pulang. Kadang pulang langsung tidur, nggak makan dulu gitu. Bahkan nggak ngobrol. Nah Asep tuh selalu bertanya nasib yang dikandung Asri bagaimana ke depannya, karena Asep hanya memberikan sejumlah uang kepada Asri, sedangkan Asri ingin bukan uang. Asri tuh pengen tuh perhatian, gak pengen uang. Ya maksudnya uang memang penting, tapi kadang kan perhatian, waktu juga penting kan. Pada hari Jumat tanggal 15 tuh si Asep tuh mencoba untuk membuntuti Asep. Kemana sih Asep pergi gitu? Apakah benar Asep pergi tuh buat kayak melihat bisnisnya seperti apa kayak gitu? Ternyata Asep kepergok sedang membeli cincin di sebuah toko emas. Padahal masih Asep sih. Iya. Maksudnya kayak yang di pikiran Nancy, yang namanya juga kayak perempuan ngeliat selewat dong, wah Asep beli cincin nih gitu kan. Di pikiran Nancy itu semua untuk dia. Yes. Dikarenakan Asep percaya dengan Asep sepenuhnya. Dari situ udah abis ngeliat Asep beli cincin, abis ngeliat Asep beli baju, Asep bergegas pulang karena nggak pengen ketahuan kalau misalkan si Asep itu lagi ngebuntutin si Asep. Sesampainya Asri di kosan, Asri sangat senang dan gak sabar menunggu Asep untuk pulang. Yes. Berapa waktu Asri menunggu, akhirnya Asep pulang. Asri bertanya, "Dari mana saja kamu?" Asep menjawab, "Aku habis meeting dengan klien dan investor." Mereka berdiri depan pintu berhadapan. Asep menggunakan kemeja biru, dasi hitam garis, dan Asri menggunakan piyama berwarna putih di atas lutut. Dress ya. Kayak piyama gitu, lu. Ya lu bisa bayangin sendiri lah kayak gimana ya. Asep masuk ke kamar dan Asri pun mengikuti Asep. Asri berusaha bersikap manis dan hendak menolong Asep untuk membukakan dasi dan baju yang dikenakan Asep. Lalu Asep cuma kayak bilang, "Gak apa-apa, biar aku saja," gitu. Menolak bantuan Asri dan membuka dasi dengan kemeja yang dia pakai sendiri. Seminggu berlalu, tepat
pada pukul 21.35, Asri selalu menanyakan hal secara berulang kali kepada Asep. Kenapa kamu selalu memikirkan bisnis? Kenapa kamu tidak perhatian sama aku? Kenapa kamu selalu keluar malam? Kenapa kamu gak memberikan anak kamu yang ada di kandungan aku? Kalau sebagai cowok ya jujur, kalau misalkan kebanyakan pertanyaan seperti itu, of course Liar. akan jadi pusing. Liar. Lo nanya siat teh. Nah, tepat di jam 11.45 malam, Asep mengurungkan niat untuk membunuh Asep. Parah sih. Dia berpikir ulang sampai ia tidak bisa tidur. Keesokan harinya, tepat jam 9.15 pagi. Pagi Ulang. itu teh. Malam ya? Emang pagi. Iya, pagi. Pak Asep keluar untuk membeli tali tambang berwarna putih. Setelah Asep membeli tali tambang, Asep bergegas pulang dan melihat Asri sedang memasak. Asep membujuk Asri untuk berhubungan intim. Oh, jadi sebelum meninggal dia. Enak dulu, pengen nyobain dulu dong. Nah, kalian bisa ngebayangin gak sih tali tambang itu kayak gimana? Nah, tali tambang itu tahu gak sih kayak tali tambang pramuka? Iya, yang warna kayak putih gitu, gitu. warna putih. Tapi ini lebih tebal. Oke. Nah, setelah berhubungan badan udah beres, Asep diseret paksa ke kamar oleh Asep. Diseret, dijenggut, dan disuruh membelakangi Asep, kemudian memakai penutup mata. Asep menyuruh Asri jongkok, lalu disuruh minum minuman keras. Ya, logika aja coy. Lagi hamil masa isi pakai minum minuman keras? Iya, maksudnya takut juga kan kehamilannya ada apa-apa. Iya, takut anaknya cacat juga kan. Tapi yang di pikiran gue 50 Shades of Grey ya. Nah, Asri cukup menelan. Nah, di sini Asri cukup menelan minuman tersebut cukup keras. Mau nggak mau? Iya, mau nggak mau menuruti apa yang Asep pengen kan, Iya. gitu. Setelah Asri tak sadarkan diri, Asep lantas membunuh Asri dengan cara mencekik leher Asri menggunakan tali yang dia beli ketika pagi harinya. Nah, ini pas bagian Asri sudah meninggal. Sini bagian Asri menjadi hantu. Point of view-nya lah pas bagian Asri menjadi sosok hantu ini, apa yang Asri lihat di sini? Asri selalu bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku tuh punya salah apa sama Asep sampai tega si Asep membunuh si Asri, mencekik si Asri. Lagi saya juga lagi mengandung anak, Iya, yang 8 bulan. Masa iya sih tega-teganya banget gitu. Nah, Asri sudah menjadi hantu di sini. Kita jadi agak serius ya di sini. Asri sudah menjadi hantu. Asri melihat Asep kayak masih berusaha menyelapkan Asri dengan cara menyeret tubuh Asri. Pada udah malam banget ya. Iya, itu posisinya si Asri jadi hantu. Terus kayak si Asri ngeliat tubuh dianya aja gitu, kayak ngeliat tubuh dia kayak diseret-seret segala tubuh gue macam. diseret coy. Asri tuh nggak apa ya, nggak nangis sedikit pun, cuma dia ngeliatin aja gini. Oke, it's creepy. Terus Asep melihat tubuhnya dikuburkan di halaman belakang kosannya oleh Asep dengan tidak layak. Jadi kayak Asep tuh menggali. Terus? Jadi di kosan Asri itu di belakangnya itu ada taman itu tapi tetap tak rumah, di dalam rumah ada taman, ngerti nggak? Iya. Jadi kayak ada gundukan tanah gitu buat tanamannya dia. Gitu. Dan di situ memang di situ juga ada kayak pembangunan gitu, jadi nggak kelihatan. nggak kelihatan banget. Nah, ini point of view Asri ketika menjadi sosok hantu ya. Setelah Asep pergi meninggalkan lokasi, Asri tiba-tiba merasa lehernya sakit akibat tercekik tali yang cukup kencang. Ya karena ketika lu meninggal juga dan sudah menjadi hantu, lu bakal ngerasain Dapat sakit. ngerasain sakitnya. Dan sakitnya itu nggak berujung. Hmm. Kalau misalkan manusia terluka bisa Berujung. diobatin. Tapi ini udah nggak mungkin karena juga ada beberapa prosesnya ya dari yang maha Sang kuasa Pencipta. juga. Iya, setiap hantu mungkin banyak berprosesnya. Ya balik lagi Asri juga di sini meninggalnya bukan karena sudah waktunya, tapi karena memang direnggut nyawanya Dia kayak gitu. sama si Asep ini.
Nah, udah selesai Asri meninggal dan menjadi hantu. Nah, arwah Asri ini menetap di kosan. Asri tidak pernah pergi kemana-mana. Nggak pernah, karena dia nungguin si Asep nih balik lagi atau kagak nih. Ya walaupun Asri di sini sudah meninggal dan sudah menjadi sosok hantu, Asri tetap menunggu kedatangan. Setia banget nunggu Asep. Dan gak pernah datang, yang gak pernah kunjung datang. Ya iyalah, Ya. nggak pernah datang. Buat apa datang? Asri juga udah meninggal. Nah, karena mungkin Asri kan tinggal di kosan tersebut dan merasa bahwa kosan ini sudah tidak nyaman. Mungkin ada beberapa gangguan-gangguan dan pemilik kosan mendatangkan pengusir hantu ya gitu ya. Kayak pengusir hantu kayak Ghostbuster gitu. Dan membersihkan tempat kosan yang hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini memang rutin dilakukan oleh sang pemilik demi kebaikan semua penghuni. Semua yang ngekos di situ. Asri karena dia sudah menjadi hantu, secara tidak sengaja terusir dari kediamannya ini. Iya. Oke. Dan Tiba-tiba dia ada muncul di kosannya si Mario. Jadi Mario ini adalah pacarnya serial temen. Tadi udah ceritakan gue Di awal. ngomong sama Koda sama serial sama Mario. Nah itu dia curhan, di balik cerita ada cerita hantu sebenarnya ya ini tuh. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih sama Mbak Asri karena sudah mau bercerita dan semoga bisa berproses dengan cepat. Amin. Walaupun ya Abis ini kita doain ya. kita doain gitu, dan ya thank you so much, dan semoga bisa kayak menghibur untuk orang-orang atau bisa ngambil pembelajaran. Dan gue juga di sini kita berdua mau minta maaf kalau misalkan cerita kita atau kayak penyampaian kita masih kurang bagus, karena ini kayak masih episode pertama dan kita masih belajar, masih mencari tahu juga ya, kekurangan kita tuh di mana. kekurangan kita di mana. Dan terus ya, juga kita enggak pengen memaksa untuk kalian percaya apa yang kita ceritakan. karena balik lagi di sini kita cuma kayak bercerita, karena di setiap cerita ada cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya.